Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada. Selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian semua? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dongeng series dari film Shaolin untuk part terbarunya ya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, bagi yang penasaran dengan videonya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di video kali ini, Xian Rensu sedang menjalani ujian ke-8 tahap kedua untuk menjadi penerus Dewa Malaikat. Dan ia harus cepat menyelesaikannya. Dan ujian tersebut, Xian Rensu harus bertindak adil dan tidak memihak diri sendiri. Ia pun berhasil melewati ujian tersebut. Namun di dalam hatinya yang paling dalam, ia masih mempunyai hati yang dengki. Ia menyelesaikan ujian tersebut hanya formalitas saja agar bisa menjadi penerus Dewa Malaikat. Dan itu hanya kakeknya yang tahu kenapa Xian Rensu itu bisa lolos dalam ujiannya sebagai penerus Dewa Malaikat. Di sisi lain dari kekaisaran Tiandao, Kaisar Suebeng sedang berdiskusi dan mengatur strategi dengan para jenderal untuk berperang melawan kekaisaran Wuhun. Dan dari persediaan bahan pangan, Nona Xiangxiang melapor kepada Tang San kalau aula kelincahannya tidak menemukan jejak musuh lain yang bergerak mendatang. Tang San menjelaskan kalau para monster jiwa itu seharusnya adalah pasukan elit kekaisaran Wuhun. Jadi, untuk berjaga-jaga aula kelincahan harus terus berpatroli. Mubai tahu kalau penyerangan kekaisaran Wuhun kali ini kalah telak oleh Tang San dan timnya. Dan selanjutnya akan bergantung pada perang langsung dan ia harus bisa bertindak semaksimal mungkin. Tak selang berapa lama, Jenderal Gilong pun datang untuk menemui Tang San. Ia berterima kasih dengan pasukan Tang San yang selalu siaga dan memukul mundur pasukan musuh. Dan sekarang, semua pasukannya juga sudah siap untuk berperang. Kaisar Suebeng juga memerintahkan besok pagi untuk memulai perangnya. Jadi ia memerintahkan Tang San dan timnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Ia akan mengutus orang-orang untuk mengurus hal selanjutnya. Tang San pun menyerahkan semuanya kepada Jenderal Gilong. Tang San dan timnya pun meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanannya, Ma Hongjun sangat kesal kepada Jenderal Gilong. Karena Jenderal Gilong mengutus orang-orangnya untuk meneruskan tugas Tang San dan timnya. Dan ia tahu kalau nantinya jasad Tang San dan timnya akan menjadi milik Jenderal Gilong. Lalu Dai Mubei berkata kalau itu adalah perebutan kekuasaan. Tang San juga mengatakan asalkan perang bisa diatasi dengan lancar, siapa yang mendapatkan jasad tidaklah penting. Dan dari dalam hutan, Daolo Kumbang utusan Bibi Dong sudah mengintai semua pasukan kekaisaran Tiandao. Dan ia akan segera melapor kepada Bibi Dong. Malam pun berganti pagi, semua pasukan kekaisaran Tiandao bersiap-siap untuk berperang melawan kekaisaran Wuhun. Pasukan sekte Tang juga sudah siap siaga untuk membantu kekaisaran Tiandao. Jenderal Gilong juga memimpin ribuan pasukannya. Di sana Kaisar Suebeng mengatakan kepada semua pasukannya, karena tindakan pasukan kekaisaran Wuhun yang tidak masuk akal dan kasar menjadikan banyak yang kehilangan rumah dan keluarga. Jadi hari ini ia berkumpul di sana untuk memberitahu kekaisaran Wuhun dengan lantang. Dan akan menyerang kekaisaran Wuhun. Kaisar Suebeng akan berjuang dengan semua pasukannya dan harus melindungi negara. Semua pasukan pun bersiap-siap untuk berperang dan berangkat melawan kekaisaran Wuhun. Dan dari pasukan kekaisaran Wuhun, mereka juga sudah bersiap siaga untuk berangkat berperang. Para daulat 7 sekte kekaisaran Wuhun juga sudah bersiap-siap untuk berperang di bawah perintah Bibi Dong. Kaisar Bibi Dong berkata, siapa yang menentang kekaisaran Wuhun akan dibunuh tanpa ampun. Mereka sedang menunggu kedatangan para pasukan kekaisaran Tiandao. Beberapa waktu kemudian, pasukan Tiandao sudah sampai di perbatasan dan bersiap untuk berperang. Tang San juga memerintahkan semua pasukan sekte Tangnya untuk mempersiapkan busur dan panahnya. Perang antara kekaisaran Tiandao dan kekaisaran Wuhun pun akan segera dimulai. Lalu, Jenderal Gilong meminta pasukannya untuk bersiap-siap untuk menyerang. Kavaleri utama pasukan Tiandao pun bersiap untuk menyerang. Di saat bersamaan pasukan perisai gajah dari kekaisaran Wuhun pun bersiap untuk menyerang. Tang San tahu kalau kekaisaran Wuhun menjadikan kavaleri utama sebagai garis depan. Lalu ia gabungkan dengan tenaga dan pertahanan pasukan perisai gajah. Pasukan pedang angin juga bersiap untuk berperang.
Guru Tase meminta kavaleri kecil untuk maju, tujuannya bukan untuk menghadapi kavaleri utama garis depan, melainkan pasukan belakang. Di saat bersamaan, kedua pasukan Kekaisaran Wuhun dan Tiandao pun saling menyerang satu sama lain. Dan peperangan ini adalah adu strategi antara Guru Tase dan Bibidong. Di sana, Bibidong sangat yakin kalau pasukannya akan memenangkan pertempurannya. Padahal dalam strategi ini, tindakan Guru Tase bukan untuk menyerang, melainkan menahan pasukan besar di belakang agar mereka terlepas dan memaksa kavaleri utama garis depan berperang sendiri tanpa bantuan. Dengan begitu, ia bisa mengambil kesempatannya untuk menyerang kavaleri utama garis depan. Guru Tase juga mengatakan kalau Bibidong sudah menebak rencana itu. Dan itu pasti akan mengutus Master Jiwa untuk membantu jika kavaleri garis depan terpisah dari kam utama. Di sisi lain, Bibidong juga memerintahkan kepada sekte Kijang Batu dan sekte Macan Tutul Api untuk bergerak maju dan bergabung dengan pasukan kavaleri utama. Namun Guru Tase tahu dan ia akan menyingkirkan kavaleri utama secepatnya sebelum sekte Kijang Batu dan Macan Tutul bergabung. Tang San pun memerintahkan pasukannya untuk membentuk formasi ular panjang sampai ke depan pasukan besar. Kaisar Suebeng berkata kepada Tang San, apakah busur panahnya sungguh bisa melukai kavaleri utama musuh. Lalu Tang San menjelaskan perang dengan kekuatan jiwa di bawah level 40 akan sangat sulit untuk menahan serangan langsung busur silang Zuge. Apalagi kavaleri utama yang tidak memiliki kekuatan jiwa. Dan itu sangat yakin musuh akan kewalahan dan mati di tempat. Bibidong mengira kalau Kekaisaran Tiandao telah memakai cara lama, yaitu menggunakan senjata rahasia. Tapi ia mempunyai pasukan mamut berlian. Dan itu adalah Martial Soul pasukan perisai gajah yang setingkat lebih rendah dari Martial Soul badak armor. Sedangkan Huan Zhen sebagai daulo jiwa yang memiliki kekuatan pertahanan yang melebihi sebagian besar titel daulo, asalkan ada dia, maka pasukan kavaleri utama akan aman. Di sana, ketua sekte pasukan gajah Huan Zhen pun memerintahkan pasukan gajahnya untuk membentuk formasi pertahanan untuk melindungi pasukan utama. Dan seketika busur panah pasukan Kekaisaran Tiandao pun dihancurkan oleh pasukan perisai gajah. Lalu Jenderal Gilong memerintahkan pasukannya untuk segera maju dan menyerang pasukan utama Kekaisaran Wuhun. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Sekte Pedang Angin dengan mudah mengalahkan pasukan depan Kekaisaran Tiandao. Mereka menggunakan formasi pedang angin guntur untuk melumpuhkannya dan membuat pasukan Kekaisaran Tiandao membubarkan diri. Jenderal Gilong tahu kalau pasukan sudah ada yang melarikan diri, dan keadaannya sudah tidak menguntungkan baginya. Lalu Tang San berkata kepada Guru Tase dan Jenderal Gilong, kalau ia bersedia menyerang kam militer musuh untuk menerobos pertahanan mereka. Jenderal Gilong berkata kalau kekuatan mereka dibentuk oleh seluruh pasukan perisai gajah. Namun Tang San sudah mempunyai cara untuk mengatasinya. Tang San pun memerintahkan pasukan sekte Tangnya untuk mendengarkan dan mematuhi perintah penasihat negara, yaitu Guru Tase, sewaktu ia tidak ada di sana. Para 7 monster Shrek pun bersatu untuk membantu Tang San. Dan di sana juga ada Tuan Dugubo yang ikut datang untuk membantu berperang. Mereka semua pun pergi dan bersiap-siap untuk menyerang. Di sisi lain, 2 daulo kuat utusan Xian Dao Liu juga datang menemui Bibidong. Ia berkata kalau ia diperintahkan pendeta agung untuk membantu pasukan Bibidong. Dan 2 daulo itu adalah tetua beruang iblis dan tetua macan tutul hantu. Mereka adalah titel daulo yang paling mungkin menjadi pemuja besar dari seluruh tetua. Bibidong merasa senang karena Xian Dao Liu memberikan bantuan kepadanya. Ia mengatakan asalkan bisa menyingkirkan Tang San, maka Kekaisaran Tiandao akan kekurangan orang. Ia pun memerintahkan para tetua untuk membentuk formasi. Di dalam pertempuran, Tang San meminta Ning Rongrong untuk mendukung lewat belakang pasukan dan tidak boleh berada di dalam bahaya dan meminta waspada kepada teknik musuh. Ia juga memerintahkan semua pasukan sekte Tangnya untuk membentuk formasi pertahanan dan melindungi pagoda cahaya 9 harta Ning Rongrong. Tang San dan timnya pun mulai melumpuhkan pasukan depan Kekaisaran Wuhun di sana. Pasukan Kekaisaran Wuhun pun mulai kewalahan dan banyak korban berjatuhan. Lalu Tang San akan menaklukkan pemimpinnya terlebih dahulu, yaitu ketua sekte Gajah Huan Zhen, dengan menggunakan Trisula Dewa Lautnya. Di sana Huan Zhen begitu sombongnya mengatakan kalau ia ingin sekali merasakan serangan senjata Dewa Tang San. Ia mengira kalau senjata Dewa Tang San tidak sekuat pertahanan pasukan perisai gajahnya.
Tang San pun mengeluarkan teknik Trisula Dewa Lautnya dan menyerang ke arah pasukan perisai gajah. Serangan demi serangan pasukan perisai gajah pun hancur oleh senjata Dewa Tang San. Lalu dengan begitu pedenya, Huyan Zhen akan menangkis dengan teknik kedelapannya yaitu berlian tak terbatas. Di saat bersamaan, Bibi Dong meminta Huyan Zhen untuk menghindari serangan Tang San dan jangan memaksanya. Namun ia menganggap dirinya lebih kuat dari Tang San dan akan mencoba menahannya. Seketika, senjata Dewa Trisula Tang San pun menembus ke kepala Huyan Zhen dan membuat Huyan Zhen mati tak berdaya. Di sana Jenderal Gilong baru tahu kekuatan Tang San yang membunuh Huyan Zhen dengan satu kali serangan saja dan tanpa teknik apapun. Dengan kekuatannya, pantas saja Kaisar juga memanggilnya guru. Guru Tase berkata, kalau Tang San pergi menyerang selain menghadapi pasukan perisai gajah, seharusnya ia juga akan menghadapi sekte pedang angin. Jika memakai kesempatan dan menghabisi mereka semua, maka akan lebih berarti daripada melukai kavaleri utama musuh. Dan bagaimanapun Master Jiwa yang membunuh dalam area besar sudah bisa membunuh ratusan sampai ribuan pasukan biasa. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.